Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Nobisa Edi Putra dengan nomor BT 2213-0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang panas penguapan, peleburan, pengembulan, pembakaran, nilai kalor bahan bakar, AHP, dan LHP. Panas peleburan. Panas peleburan merupakan mengukur jumlah energi yang dibutuhkan untuk melelehkan sejumlah zat padat pada suhu titik leburnya. Dengan kata lain, itu juga mewakili jumlah energi yang diberikan ketika massa cairan tertentu membeku. Misalnya, air memiliki kalor peleburan 80 kalori per gram. Contohnya, kita dapat melihat bahwa panas yang diperoleh es sama dengan panas yang hilang oleh air. Kami menunjukkan panas fusi dengan simbol delta HF ketika suatu bahan padat berubah menjadi cairan. Maka itulah yang kita kenal sebagai peleburan. Proses peleburan ini akan membutuhkan peningkatan energi untuk memungkinkan partikel-partikel zat padat melepaskan diri satu sama lain. Input energi ini adalah panas fusi. Panas peleburan tidak sama dengan semua zat, tetapi itu adalah nilai konstan untuk setiap jenis zat. Formula panas peleburan dapat dihitung sebagai delta HF sama dengan P per M, di mana delta HF sama dengan panas fusi, P sama dengan panas, M sama dengan massa. Contoh soalnya itu, berapa kalor peleburan untuk air? Jika dibutuhkan 668 Joule energi untuk melelehkan 2 gram. Kita ketahui P-nya sama dengan 668 Joule, M-nya sama dengan 2 gram. Maka kita masukkan rumusnya itu delta HF sama dengan P per M sama dengan 668 per 2 sama dengan 334 Joule per gram. Jadi panas peleburan akan menjadi 334 Joule per gram. Panas penguapan, jumlah energi panas yang diperlukan untuk mengubah keadaan suatu zat dari cair menjadi uap atau gas. Ini juga dikenal sebagai entalpi penguapan. Dengan satuan biasanya diberikan dalam Joule atau kalori. Di sini ada contoh atau nilai-nilai setiap zat yang mempunyai titik didih atau kalor uapnya berbeda setiap masing-masing zat, yaitu contohnya saja helium dengan titik didihnya minus 268,93 dengan kalor uap 209 kali 10 pangkat 3. Hidrogen min 252,89 dengan kalor uap 425 kali 10 pangkat 3. Nitrogen minus 195,81 dengan kalor uap 201 kali 10 pangkat 3. Oksigen minus 182,97 dengan kalor uap 213 kali 10 pangkat 3. Alkohol 78 dengan kalor uap 853 kali 10 pangkat 3. Raksa 357 dengan kalor uap 272 kali 10 pangkat 3. Air raksa yaitu 100 dengan kalor uap 2256 kali 10 pangkat 3. Sulfur 444,60 dengan kalor uap 326 kali 10 pangkat 3. Timah hitam 1750 dengan kalor uap 871 kali 10 pangkat 3. Antimon 1440 dengan kalor uap 561 kali 10 pangkat 3. Perak 2163 dengan kalor uap 2336 kali 10 pangkat 3. Emas 2660 dengan kalor uap 1578 kali 10 pangkat 3. Tembaga 1187 dengan kalor uap 5069 kali 10 pangkat 3. Contoh soalnya yaitu, berapa kalor dalam Joule yang diperlukan untuk mengubah 25 gram menjadi uap? Berapa panas dalam kalori? Yang kita ketahui kalor penguapan air yaitu 2257 Joule per gram, sama dengan 540 kalori per gram. Catatan, nilai entalpi atau kalor akan diberikan dalam soal atau dapat dilihat di tabel. Gunakan rumus Q sama dengan M dikali HV, di mana Q sama dengan energi panas, M sama dengan massa, dan HV sama dengan panas penguapan. Q sama dengan 25 gram dikali 2257 Joule per gram, di mana Q sama dengan 56.425 Joule. Bagian keduanya, Q sama dengan M dikali HF. Q sama dengan 25 gram dikali 540 kalori per gram, maka didapatkan Q sama dengan 13.500 kalori. Panas pengembunan. Panas pengembunan adalah kalor yang dipanaskan, dilepaskan oleh uap air yang berubah wujud menjadi air.
Jadi, pada setiap pengembunan akan terjadi pelepasan kalor. Contohnya adalah embun yang terjadi di pagi hari. Contoh soalnya itu, ketentuan yang berlaku adalah kalor embun sama dengan kalor uap. Sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. U uap sama dengan U embun. Diketahui, I sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 6. Di mana U-nya 22,5 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah nilai M atau masanya. Baru kita masukkan rumusnya, Q sama dengan M dikali U. Di mana 9,0 kali 10 pangkat 6 Joule sama dengan massa dikali 22,5 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Maka massanya sama dengan 4 kilogram. Panas pembakaran. Panas pembakaran adalah energi yang dilepaskan sebagai panas ketika senyawa mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen dalam kondisi standar. Reaksi kimia biasanya hidrokarbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida, air, dan panas. Nilai kalor. Nilai kalor atau nilai energi atau nilai kalor dari suatu zat biasanya bahan bakar atau makanan. Lihat energi makanan adalah jumlah panas yang dilepaskan selama pembakaran jumlah tertentu itu. Nilai energi merupakan karakteristik untuk setiap substansi. Hal ini diukur dalam satuan energi per unit dari substansi. Biasanya massa seperti kilojoule, kilogram, kilojoule per mol, kilokalori per gram, per kilogram, BTU per LB. Ya, heating value atau nilai panas, kapasitas panas biasanya ditentukan dengan menggunakan kalorimeter bom. Panas pembakaran. Panas pembakaran, bahan bakar dinyatakan sebagai HHP, LHP, atau GHP. Nilai kalor yang lebih tinggi, kuantitas yang dikenal sebagai nilai yang lebih tinggi, pemanas HHP, atau energi bruto atau nilai kalor bruto, GCV atau nilai kalori yang lebih tinggi HCV. Ditentukan membawa semua produk dari pembakaran kembali ke aslinya. Suhu pra pembakaran dan kondensasi uap tertentu. Apapun yang dihasilkan, pengukuran tersebut sering menggunakan suhu standar 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Ini adalah sama dengan panas termodinamika pembakaran. Sejak perubahan entalpi untuk reaksi mengasumsikan suhu umum dari senyawa sebelum dan sesudah pembakaran. Dalam hal ini, air yang dihasilkan oleh pembakaran adalah cair. Semakin tinggi nilai kalor, memperhitungkan panas laten penguapan. Di dalam produk pembakaran dan berguna dalam menghitung nilai-nilai pemanasan untuk bahan bakar, di mana kondensasi dari produk reaksi praktis, misalnya dalam boiler berbahan bakar gas yang digunakan untuk ruang panas. Dengan kata lain, HHV menganggap semua komponen air dalam keadaan cair pada akhir pembakaran. Dalam produk pembakaran dan panas di bawah 150 derajat Celcius dapat dimanfaatkan nilai kalor yang lebih rendah. Kuantitas yang dikenal sebagai nilai kalor rendah LHV. Nilai bersih kalor NCV atau nilai kalor yang lebih rendah LCV. Ditentukan dengan mengurangi panas penguapan uap air dari tinggi nilai kalor. Ini memperlakukan setiap H2O berbentuk sebagai uap. Energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air karena itu tidak dilepaskan sebagai panas. Perhitungan LHV mengasumsikan bahwa komponen air dari proses pembakaran berada dalam keadaan uap pada akhir pembakaran yang bertentangan dengan nilai kalor yang lebih tinggi. HHV alias gross kalori value atau CV bruto yang mengasumsikan bahwa semua air dalam pembakaran sebuah proses dalam keadaan air setelah proses pembakaran. LHV mengasumsikan bahwa panas laten penguapan air dalam bahan bakar dan produk-produk reaksi tidak pulih. Hal ini berguna dalam membandingkan bahan bakar di mana kondensasi dari produk pembakaran tidak praktis atau panas pada suhu di bawah 150 derajat Celcius tidak dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.